Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Pagi Kak, Bagaimana kabarnya hari ini? sehat. Ya, puji Tuhan jika masih diberi kesehatan. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang, di masa pandemi ini, memang kita harus menjaga kesehatan dan mengikuti aturan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker dan mencuci tangan. Oleh karena itu, pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita masih bertemu lewat aplikasi Zoom ya adik-adik. Ya, Oke, kakak sudah membagikan file yang saya kirimkan di grup WhatsApp. Nanti adik-adik bisa membuka file tersebut dan membacanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak persilakan, berdoa dimulai. Selesai. Ya, file yang kakak berikan terdapat teks. Saya minta adik-adik untuk membacanya untuk mengetahui gambaran tentang teks prosedur. Sembari adik-adik membaca teks tersebut, kakak akan mengecek siapa-siapa yang sudah join di aplikasi Zoom. Seperti yang kakak lihat, rupanya sudah hadir semua ya. Bagus. Nah, adik-adik, setelah kakak share tadi materinya, di sini kakak akan menjelaskan beberapa materi untuk hari ini, yaitu materinya tentang teks prosedur, yang di dalamnya terdapat pengertian, struktur, ciri-ciri, jenis-jenis, dan contoh teks prosedur. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? saya Kak. Ya, adik Mulsinta jawab. Apa Tes- jawabannya? Tes prosedur adalah sebuah tes yang menyajikan informasi perihal langkah-langkah melakukan sesuatu kegiatan. Ya, jawabannya bagus. Kakak ulangi. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur teks prosedur. Fungsi dari teks prosedur yaitu menyajikan informasi perihal langkah-langkah melakukan suatu kegiatan agar kita dapat mengetahui secara rinci langkah melakukan sesuatu kegiatan. Ada 4 yang wajib terdapat pada struktur teks tersebut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang keempat, material, bisa berupa alat, bahan atau cara. Yang keempat, penutup. Kakak akan menjelaskan 4 struktur tersebut. Yang pertama, judul. Judulnya itu harus singkat dan jelas, menyebutkan objek yang akan dibahas. Yang kedua, tujuan. Tujuannya yaitu menyebutkan maksud dari prosedur yang akan dijelaskan. Yang ketiga, alat dan bahan. Semua barang atau benda yang berkaitan dengan prosedur harus dirinci, disertai dengan ukuran atau batasan yang perlu dipatuhi. Yang terakhir itu yang keempat, penutup. Bagian ini berisi kalimat penutup dari penulis. Selain itu, ditekankan juga keuntungan dan motivasi untuk melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Bagian ini bersifat optimal, boleh ada dan boleh tidak disertakan.
Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Saya, Bu. Ya, adik Melisinta coba jawab. Ciri-ciri prosedur terhadap pandang yang harus dilakukan menggunakan kata kerja aktif. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Ya, ciri-ciri teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh teks prosedur. Kakak berikan satu contoh teks prosedur, yaitu cara memainkan angklung. Caranya 1, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung, vertikal dan horizontal, atau yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, atau siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Keempat, pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan digetarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Ya, contoh teks prosedur lainnya ada di file yang kakak kirimkan tadi. Tolong dibaca di rumah dan jawab juga pertanyaan yang ada di dalam file tersebut. Ya adik-adik,
Setelah kita mempelajari tentang teks prosedur, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika ada, bisa adik-adik kirim ke grup WhatsApp, dan kepada adik-adik yang lain yang mau menyanggah bisa disanggah. Dan minggu depan kita akan masuk materi yang baru. Ya, hanya itu materi yang kakak sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih.